bukunya Finally Alive. Kita belajar lagi pada hari ini. Kalau bulan yang lalu kita sudah belajar di bab 1, kita hari ini belajar di bab 2. Bagian yang pertama dan yang kedua gitu ya. Kita belajar dari buku Finally Alive atau Hidup Selamanya karangan John Piper. Tema hari ini, kalau waktu yang lalu kelahiran baru, ada yang ingat nggak apa? Intinya, kita sering dengar loh, kelahiran baru. Ya, bulan lalu kita belajar kelahiran baru adalah proses rohani di mana seseorang atau pribadi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengalami perubahan dalam hidupnya menjadi manusia baru gitu. Jadi bulan lalu kita belajar tentang lahir baru, itu proses pribadi atau seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ada satu titik di dalam perjalanan hidupnya, dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan mengalami perubahan dalam hidupnya. Jadi seharusnya kalau seseorang menerima Kristus, waktu seseorang bilang dia sudah lahir baru, seharusnya ada perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Mungkin nggak langsung yang sakdet saknyet berubah pokoknya. Mungkin ada yang prosesnya pelan-pelan, tetapi ada perubahan di dalam hidupnya. Nah, hari ini kita akan belajar di bagian yang kedua, ya kenapa sih lahir baru itu perlu? Mengapa lahir baru itu perlu? Kalau dilihat tuh ya, pakai baju biru, kenapa sih itu perlu? Udah lahir baru belum? Udah. Kalau ditanya kenapa lahir baru perlu? Dipaksa-paksa waktu itu, tugas, atau ditanya-tanya melulu. Kenapa lahir baru? Ya nggak Bu Julia ya? Julia ketawa-ketawa. Bener nggak? Berasa tugas nggak? Atau ditanya-tanyain terus? Udah lahir baru belum? Udah. Kalau di LPP bilangnya biasanya udah DMK belum? Gitu ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar kenapa lahir baru itu perlu. Yang berikut kita lihat. Ini dia, apa yang sebenarnya terjadi waktu kita lahir baru. Yaitu proses mendapat hidup baru, bukan agama baru. Ya, jadi bukan berarti terus kita jadi gimana, enggak, tapi itu proses. Makanya dibilang proses. Saudara-saudara suka lihat enggak? Atau kita suka dengar gini, kalau gua yang dulu, abis deh tuh orang. Kalau gua yang dulu, abis gua pepet, enak aja. Nah, itu proses perubahan. Atau kadang-kadang kita bilang gini, di mulut nih udah, untung aja, udah beda. Kalau dulu, habis dia. Jadi waktu lahir baru, ini yang sebenarnya terjadi. Proses dapat hidup baru, berubah. Kayak Power Ranger. Ya, berubah. Tapi itu bukan agama baru. Itu realisasi keberadaan Kristus dalam hidup kita. Kalau Kristus ada dalam hidup kita, pasti kita beda. Kalau Kristus ada dalam hidup kita, waktu kita dipepet orang, itu dia tuh tadi. Kalau nggak ingat, kalau itu sering banget kita dengar orang bilang gitu. Atau kadang-kadang mereka bilangnya, kalau gua yang dulu, habis.
udah nggak tahu lagi. Nah itu yang kita lihat, realisasi keberadaan Kristus. Karena kalau kita nih semua tahu ya, Tuhan Yesus yang diwakili oleh Roh Kudus telah berada dalam hati kita. Kristus itu ada dalam hati kita. Kita bayangin loh, kalau Kristus ada dalam hati kita, sumpah serapahkah keluar dari mulut kita? Nah ini nih yang kadang-kadang kita lupa. Wah, ayo belajar 4HR dihafal. Sampai ke halaman berapa? Tuhan Yesus yang diwakili oleh Roh Kudus. Roh Kudus harusnya mengingatkan kita. Enggak seperti itu. Cara hidupnya anak Kristen, anak Kristus. Ya, saya beberapa waktu lalu ngobrol dengan pembina saya, terus dia bilang begini, kadang-kadang untuk kita gampang aja bilang bahwa Tuhan Yesus yang diwakili oleh Roh Kudus ada dalam hati kita. Kita suka lupa bahwa pribadi yang besar itu ada loh di hati kita. Waktu kita sedih, waktu kita susah, waktu kita seneng, waktu kita kecewa, dia ada. Dia tahu bagaimana hati kita. Dia tahu waktu kita mangkelnya minta ampun. Dia tahu waktu kita gembira. Pribadi itu ada dalam hati kita. Cuma kadang-kadang kita melupakan dia. Sehingga terjadi yaitu tadi hal-hal yang tadi kita udah sebut. Lalu kecenderungan berpikir atau perubahan menjadi ciptaan yang baru. Ini nih, perubahan menjadi, jadi ada waktu memang ya, nggak langsung. Jadi teman-teman yang kalau merasa sudah lahir baru terus pikir, kok saya nggak langsung kayak si A atau si B yang langsung kelihatan. Jangan kecewa. Karena memang masing-masing orang mengalami prosesnya masing-masing. Jadi sabar. Dan tetap terus percaya bahwa pribadi yang besar itu ada dalam hatimu. Dia mengikuti segala pergumulan hidupmu. Ya, jangan takut. Nah, di buku ini berikutnya di pendahuluan dituliskan John Calvin menulis begini. Hampir semua pengetahuan yang kita miliki, maksudnya pengetahuan yang benar itu melibatkan kedua unsur ini. Pengetahuan tentang Allah dan tentang diri kita sendiri. Nah, ini yang mau kita lihat nih. Pengetahuan tentang Allah, pribadi Allah, dan tentang diri kita sendiri. Namun, kecenderungannya adalah, di sini ada teman-teman saya nih, teman-teman STT, kecenderungannya kita tuh pengen tahu atau pengen belajar tentang Allah. Sehingga banyak benar pendapat-pendapat tentang Allah yang begini, yang begitu, timbul aliran, timbul segala macam karena saking pengen belajar tentang Allah. Tetapi mereka lupa belajar tentang diri sendiri. Nanti kita lihat nih, ini kenapa sih pengetahuan tentang diri sendiri, kenapa itu kita nggak nyampe ke situ. Fokusnya tuh kita nggak ke situ. Silahkan. Pengetahuan tentang diri sendiri ternyata lebih sulit daripada pengetahuan tentang Allah. Kenapa? Karena dasarnya bukan Allah itu. Kita nggak bisa kenal, kita ini ciptaan Allah, kita nggak bisa kenal diri kita. Karena kita pada dasarnya nggak kenal Allah. Itu yang bikin kita sulit mengerti tentang diri kita sendiri. Dan itu menunjukkan bagaimana pengetahuan kita tentang Allah, pengetahuan kita yang sedikit itu tentang Allah membuat kita sulit untuk tahu tentang diri kita sendiri. Pernah nggak sih lihat sebelah-sebelahnya gitu ya, terus lihat bahwa mereka adalah pribadi yang unik, yang nggak bisa kita mengerti. Ini ada pasangan, ada beberapa pasang gitu ya, udah sama-sama, udah terus. Masih lihat nggak bahwa pribadi di sebelahnya itu pribadi yang unik? Om Lewi? Iya. Nggak nyampe pikiran kita untuk mengerti itu.
Kenapa? Karena kita sendiri nggak bisa ngerti tentang Allah. Dan kecenderungan kita berpikir kita telah memahami diri sendiri. Kita pikir kita udah ngerti. Ada banyak teori-teori tentang diri sendiri. Dan faktanya kita memerlukan Allah karena kompleksitas keberadaan kita jauh melebihi akal budi kita. Ini yang kita, mohon maaf ya, kita lihat. Kita memerlukan Allah karena kompleksitas keberadaan kita jauh melebihi. Otak kita tuh cuma segini katanya, nggak bisa ngerti. Kalau kita pujian penyembahan, betapa Allah yang luar biasa itu kita lihat, kecil manusia itu. Dan karenanya kita akan belajar kenapa sih kita perlu lahir baru. Ini dia 10 hal atau 10 alasan. Silakan. Boleh dari Bu Yulia dulu deh, baca Bu 10 alasan. 10 alasan mengapa perlu tanpa kehadiran baru kita. 1. Sudah mati karena pelanggaran dan dosa kita. Efesus 2 ayat 1 dan 2. Nomor 2, pada dasarnya adalah orang-orang yang dimurkai. Nomor 3, menyukai kegelapan dan membenci terang. Yohanes 3 ayat 19 dan 20. 4, mempunyai hati yang keras. Yehezkiel 36 ayat 26. Nomor 5, nomor 5 tidak mungkin takluk kepada hukum Allah. Ya, makasih Bu Yulia. Ya, 10 alasan, ini kita lihat 5 dulu. 10 alasan kenapa sih kita perlu lahir baru. Ya, yang pertama, karena kita sudah mati karena pelanggaran dan dosa kita. Silakan Efesus 2 ayat 1 dan 2, minta tolong Weni yang baca. Kemudian siap-siap ayat 3-nya nanti Teti yang baca. Efesus 2 ayat 1 dan 2. Efesus 2 ayat 1 dan 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Kamu hidup, ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Iya, ayat 3-nya Tet. Ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ya, makasih. Kenapa kita perlu lahir baru? Karena pada dasarnya kita sudah mati karena pelanggaran dan dosa kita. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu dia. Dosa itu membawa kematian kekal. Dan pada dasarnya kita juga adalah orang-orang yang dimurkai. Saudara-saudara, pernah nggak kepikir ya, kenapa sih kecenderungan kita buat dosa? Pada dasarnya, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita dimurkai Allah. Allah yang maha suci gak bisa ketemu dengan kita. Allah yang tanpa celah gak bisa ketemu kita. Yang karena dosa Adam dan Hawa kecenderungannya melawan dia. Kita pada dasarnya adalah orang-orang yang dimurkai. Lalu kita adalah orang yang menyukai kegelapan, membenci terang. Minta tolong untuk Pingkan baca Yohanes 3 ayat 19 dan 20.
Yakobus 3 ayat berapa? Yohanes. Yohanes 3 ayat 19 dan 20. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Iya, terima kasih Mingkan. Ya, jadi kenapa kita perlu lahir baru? Kenapa kita perlu Tuhan? Sebenarnya karena hal ini. Kita cenderung menyukai kegelapan. Saudara-saudara, banyak sekali persoalan, kita nggak usah bilang persoalan di dunia, persoalan di Indonesia ini, kenapa terjadi? Karena manusia pada dasarnya perlu Tuhan. Karena perlu Kristus, makanya perlu lahir baru. Dan kenapa ini penting untuk kita pelajari, kita yang di LPPI, supaya setelah kita belajar ini, keinginan kita, semangat kita untuk memberitakan Injil itu semakin menggebu-gebu, semakin berkobar-kobar. Karena kita lihat hal-hal ini, kalau kita nggak punya Kristus, maka kita akan tadi mati karena pelanggaran. Orang-orang yang dimurkai, menyukai kegelapan, benci terang. Kemudian kita punya hati yang keras dan kita tidak mungkin takluk kepada hukum Allah atau berkenan kepada Allah. Minta salah seorang baca Roma 8 ayat 7 dan 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Iya, terima kasih. Kita bawaannya maunya ngelawan Allah. Makanya kita perlu untuk lahir baru. Kita nggak mampu menerima berita Injil. Nih kalau kita lihat di poin nomor 6, kita tidak mampu menerima berita Injil. Saudara-saudara, membaca buku ini nih saya benar-benar berpikir, aduh Tuhan, betapa bersyukurnya karena saya sampai pada satu titik menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengingat gitu ya, waktu saya belum kenal Kristus, ini nih kenapa saya bilang nggak mampu menerima berita Injil. Saya ingat yang masuk LPPI pada masa itu adik saya duluan. Jadi Ronald itu duluan masuk LPPI, dia ikut PLPR waktu itu angkatan 5. Apa yang terjadi? Setiap kali dia mau pergi PLPR, saya bilangin lo ke mama saya, Mam jangan kasih Mam. Pergi-pergi melulu dia Mam. Mam liatin deh Mam. Pokoknya setiap kali adik saya mau pergi untuk acara LPPI, maka saya akan bilang ke ibu saya jangan kasih Mam. Bisa dibayangin nggak? Menolak berita Injil. Satu waktu dia bilang Mam kita ada acara di Cibubur mau PI. Zaman itu masih belum PIPS ya, jadi masih PI biasa. Terus saya bilang sama mama, Mah jangan kasih Mah, itu bahaya loh Mah. Mama tanya dong dia, pokoknya terus jahat bener. Kelihatannya tampak, Jimmy tahu Ronald, tampak luarnya baik-baik aja. Tetapi sebenarnya saya loh ngelarang untuk adik saya memberitakan Injil. Makanya kita perlu untuk lahir baru. Kalau enggak, sifat
kehidupan kita yang sebelum ini mengerikan. Tampilannya baik-baik aja, siapa yang tahu kalau saya bisikin ke mama saya jangan. Siapa yang tahu kalau saya ngarang-ngarang cerita, mam nanti begini mam, mama saya yang tadinya nggak kepikir itu bahaya jadi pikir, jadi nanya-nanya kan, emang di sana gimana, izinnya gimana, ininya, tadinya nggak kepikir, tapi saya kasih masukan itu, ya. Dan takkan mampu datang kepada Kristus dan mengakuinya sebagai Tuhan. Itu kalau kita nggak lahir baru. Makanya kita perlu lahir baru. Supaya apa? Supaya kita bisa datang kepada Kristus. Saya bersyukur pada waktu Tuhan, melalui Roh Kudus Tuhan. Waktu yang tepat itu, saya berdoa menerima Kristus. Harus melalui kekuatan Roh Kudus, bukan pinter-pinternya yang ngebawain 4 hukum rohani, bukan karena jago-jagonya atau kegiatan-kegiatan yang diadakan, enggak. Tapi saya sampai pada satu titik, ya Tuhan Yesus, saya memerlukan Dikau. Saya harus sampai ke satu titik untuk saya lahir baru. Lalu kenapa kita perlu untuk lahir baru? Karena kalau nggak lahir baru kita ini hamba dosa. Roma 6 ayat 17, silahkan Mas Lewi. Roma 6 ayat 17, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ya. Kita hamba dosa. Paulus bilang terikat dalam dosa. Mau buat yang baik nggak bisa. Kita hamba dosa. Kalau kita nggak lahir baru. Itu tadi ya. Orang mau beritain Injil sesuatu yang bagus bisa loh saya larang-larang. Kalau lagi inget-inget itu ngeri banget. Untuk kegiatan yang ini loh, begitu dia mau jalan-jalan sama teman-temannya, waktu itu dia masih SMA, saya nggak bilang ke ibu saya untuk larang loh. Tapi waktu dia ikut LPPI waktu itu saya suruh mama saya larang. Ngeri ya. Kalau dipikir kalau nggak kenal Kristus tuh, makanya tadi balik lagi saya bilang, banyak kejadian di negara ini terjadi. Titiknya itu karena nggak kenal Kristus. Kalau kenal Kristus, maka tadi proses perubahan itu pasti terjadi. Lahir baru itu sangat dibutuhkan. Kalau nggak hamba dosa, ya hamba ini nih yang nomor 9. Saya bacanya aja males. Ya. Syaitan ya. Apa syaitan? Gak ada yang satupun yang baik dari dalam diri kita. Itu harus kita sadari. Harus benar-benar kita sadari supaya apa? Supaya dalam kehidupan kita sungguh-sungguh yakin bahwa kita butuh Kristus. Bahwa perlu dalam hidup ini Kristus itu ada di dalam hati kita. Nah, yang enggak kita miliki, 5 hal nih yang kita lihat. Yang pertama, tanpa kelahiran baru, kita enggak akan memiliki iman yang menyelamatkan. Tapi justru ketidakpercayaan. Ya, kalau enggak lahir baru, kita enggak punya iman kepada Kristus. Yang kedua, kita enggak punya pembenaran, tapi justru penghukuman. Kristus yang membenarkan kita, juru syafaat kita. Waktu kita menjadi miliknya, dia menjadi pembenaran bagi kita. Dibenarkan oleh Kristus. Nah, yang ketiga, kalau kita enggak jadi anak Allah itu tadi, anaknya Syaitan.
Simbolis katanya. Bliss. Iya, bliss ya. Kita nggak berbuah bagi kasih, tapi bagi maut. Kita nggak memiliki sukacita kekal, justru penderitaan kekal. Saudara-saudara, waktu awal-awal mempersiapkan ini saya berpikir begini, ini udah sering kita dengar. Tapi kadang-kadang kita perlu untuk diingatkan. Bahkan mungkin kita perlu lagi introspeksi, benar nggak sih Kristus sudah ada dalam hati kita? Jangan-jangan kita harus sampai ke titik kalau nggak ada Kristus, beginilah hidup kita. Nggak punya iman yang menyelamatkan, nggak punya pembenaran, nggak menjadi anak Allah, nggak berbuah bagi kasih. Saudara-saudara lihat, kalau orang yang bawaannya maunya nggak ada kasih, maunya barbar aja, lihat orang lagi baik-baik aja dia bawaannya nggak happy aja. Lihat orang ibadah nyanyi-nyanyi bagus-bagus, bawaannya mau marah-marah aja, gitu ya, nggak berbuah bagi kasih. Dan nggak memiliki sukacita kekal, nggak sukacita yang cuma sebentar. Sesudah ibadah selesai, balik ke kenyataan hidup. Tapi sukacita kita itu kekal karena kita tahu kita memiliki kepastian keselamatan. Saudara-saudara, ketika kita lahir baru, yang berikut, iman yang menyelamatkan dibangun dan kita dipersatukan dengan Kristus. Ini satu hal yang luar biasa loh. Kita yang rentan, yang lemah, dipersatukan dengan Kristus yang agung, yang luar biasa. Simon minta tolong baca 1 Yohanes 5 ayat 1. Simon and Simon. Simon says. 1 Yohanes 5 ayat 1. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Iya, iman yang menyelamatkan, dibangunkan, dan kita dipersatukan dengan Kristus. Lalu kita dibenarkan. Itu luar biasa tuh. Ya, kita dibenarkan. Rintangan untuk diterima oleh Allah disingkirkan. Yohanes 1 ayat 12-13. Alan? Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari daging, darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Makasih Allah. Ya, rintangan untuk diterima oleh Allah disingkirkan. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Wow. Duka, saya nggak sanggup, masalahnya terlalu besar, terlalu berat. Kita kadang-kadang lupa, anak Allah bisa bersama Yesus. Enggak kak, tapi bisa. Dia lupa waktu hari Kamis dia nyanyi, bersama Yesus lakukan perkara besar. Giliran udah di kenyataan lupa. Nggak bisa kak, nggak sanggup. Anak Allah bisa, saudara. Kadang-kadang mungkin karena kita udah terlalu sering belajar ini, udah terlalu sering dengar hal ini, kita lupa praktekkan dalam hidup kita. Jadi kita nganggapnya oh ya sepintas, oh ya cuma untuk sekedar pengetahuan. Mempraktekkannya dalam hidup kita lupa. Ya. Lalu ketika kita lahir baru, kita
menghasilkan buah bagi kasih. 1 Yohanes 3 ayat 14 kalau ada yang mau membaca. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Siapa yang tidak mengasihi, ia tinggal di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ngeri ya? Kalau orang nggak mengasihi saudaranya, dia apa tadi katanya? Wow. Makanya itu tadi saya bilang di awal, seringkali kita tuh suka bilang gini, kalau gua nggak kenal Kristus, habis dia. Kalau masih gue yang dulu, selesai. Tetapi dengan kita menerima Kristus dalam kehidupan kita, firman Tuhan pelan-pelan, seturut dengan kasih anugerah Allah mengubah hidup kita. Itu satu hal yang luar biasa. Lalu ketika kita lahir baru, kita berada di jalan yang sempit menuju surga. Yohanes 17 ayat 3 minta Kapingkan baca. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Satu-satunya, jangan ragu lagi, satu-satunya. Akulah jalan, akulah hidup yang kekal itu ada dalam Kristus. Jadi jangan ragu, satu-satunya yang harus kita kenal, kita tahu, kita alami dalam hidup kita ketika kita lahir baru. Sehingga apa? Sehingga waktu kita bilang, ya saya sudah lahir baru, itu benar-benar dengan pengertian yang benar. Bahwa kalau saya tidak lahir baru, habislah saya. Maka akan sampai kepada penderitaan kekal. Mau sekaya apapun saya, sehebat apapun saya, sejago apapun saya, kalau saya tidak memiliki Kristus, kalau saya tidak lahir baru, nggak ada gunanya. Itu, ya, sia-sia semua, nggak ada gunanya. Kematian kekal menunggu. Karena itu saudara-saudara, saya ingatkan dengan belajar ini satu, kita memang bersyukur, terima kasih Tuhan, saya sampai pada satu titik bahwa saya menerima hidup yang kekal. Tetapi kita juga harus sadar bahwa ada orang di sekitar kita yang kepadanya harus kita beritakan tentang Kristus. Supaya apa? Supaya mereka juga mengalami seperti yang kita alami ini. Yang kita sudah belajar alasan-alasannya kenapa kita perlu lahir baru. Kalau enggak, maka pelajaran kita ini cuma jadi teori di kita. Cuma jadi sekedar pengetahuan. Enggak ada tindakan, enggak ada action kita. Kenapa ya saya harus belajar tentang lahir baru? Kenapa lahir baru perlu? Oh karena A, B, C, D tadi yang udah dibacain. Lalu apa? Apa bagi hidup saya? Apa bagi hidup orang di sekitar saya? Apa artinya bagi tetangga saya? Itu harus menjadi sesuatu yang menggelisahkan kita. Saat kita bertemu dengan orang, saat kita bertemu dengan siapapun yang Tuhan perkenankan, bahkan ada di lingkup pengaruh kita, yuk, ayo, beritakan tentang Kristus. Karena kalau enggak mereka akan seperti ini. Mereka akan jadi hamba. Mbak Iblis. Ngeri ya.
kalau mereka nggak kenal Kristus. Maka dibilang jangan egois. Aku anak Tuhan. Saudaramu gimana? Kakak adikmu gimana? Keluargamu gimana? Teman kerjamu yang sehari 8 jam kamu ketemu gimana? Rangkumannya kita akan lihat hal negatif. Rangkumannya kita akan lihat hal negatif, hal positif. Kalau kita nggak lahir baru. Hal negatifnya kita nggak punya iman, kita dihukum, kita berbuah bagi maut, kita malas lagi bacanya. Kita anak iblis, menerima penderitaan kekal. Ini harus kita ingat waktu kita nih mau beritain Kristus ke orang lain, terus kita kayaknya ada yang jangan sekarang, nanti aja. Waktu kita mau ini, udahlah, aduh nanti nggak enak. Ingat ini, kalau dia nggak sampai ke titik menerima Kristus, maka hal negatif ini yang akan menjadi bagian dia. Sementara hal yang positif, imannya dibangun, dia dibenarkan, berbuah bagi kasih, jadi anak Allah dan menerima sukacita surgawi. Saudara-saudara, kalau kita lihat ini, yuk kita harus melangkah. Ayo beritakan Injil. Ayo jangan sia-siakan waktu. Kita bilang dunia makin kacau, ini itu makin kacau, tapi kita santai-santai aja, bodo amat. Ya pokoknya pagi bangun kantor, pulang, ketemu teman kadang-kadang, ini udah sebegitu aja. Enggak. Di penutup dikatakan begini, kelahiran kembali itu menjadi sangat penting. Bukan hanya karena kita tetap mati jika tidak mengalaminya, tetapi juga karena kita akan untuk selamanya kehilangan segala yang baik jika tidak mengalaminya. Itu sebabnya di Yohanes 3 ayat 3 Yesus mengatakan, kamu harus dilahirkan kembali. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau